Hai teman-teman, kembali di channel aku. Oke, kali ini teman-teman aku langsung aja bahas ya. Jadi sesuai tema, aku akan menceritakan sedikit pengalaman dari aku sendiri ya teman-teman. Aku itu punya channel yang sebelumnya itu ya, namanya Keluarga Official. Oke, ya. Jadi kalau kalian mau lihat channel aku, nah ada yang ini. Nah ini tuh channel aku udah dimonetisasi ya teman-teman. Jadi nanti aku bahas yang ini. Oke, langsung aja teman-teman. Apakah kesalahan menjadi YouTuber pemula? Pasti banyak diantara teman-teman yang belum tahu apa aja sih kesalahan menjadi YouTuber pemula ini, ya kan? Ini sebenarnya bukan cuma 3 ya teman-teman, bukan cuma 3, tetapi itu banyak banget. Tapi sebelum aku membagikan tips ini, aku tuh belajar dulu ya. Jadi aku tuh nggak ngasal ya teman-teman, aku mengalaminya sendiri kayak gitu. Jadi di sini ceritanya teman-teman ya, maaf sebelumnya sebelum aku membahas, karena mau memperpanjang sedikit video lah ya. Jadi sebelum aku terjun ke konten itu teman-teman, aku benar-benar kayak bodoh banget gitu kan. Maaf ya, kata-kata aku memang agak, memang jujur memang bodoh banget. Aku tuh orangnya tuh kayak ambisi banget gitu loh. Aku tuh pengen kayak orang-orang jadi YouTuber apa segala macam kan. Aku tuh dari 2000 berapa 2019 ya kan, dari 2018 bahkan aku tuh udah coba-coba ngonten ya teman-teman. Nah, jadi lanjut ya teman-teman. Terus aku itu mulai di 2018 ya. Jadi aku menceritakan sedikit detail sedikit tentang aku. Oke, tanpa lama-lama ya teman-teman, nanti kalian bosan pula kan. Tapi emang kenyataannya teman-teman, aku sebenarnya pengen banyak cerita sama kalian, tapi ya itu dia, karena waktunya nanti terlalu ini. Jadi pada intinya teman-teman, aku langsung aja. 3 kesalahan menjadi YouTuber itu teman-teman ya. Yang pertama, langsung aja ya. Teman-teman punya konten kan? Punya ya. Di sini siapa yang teman-teman udah bertahun-tahun sama kayak aku? Aku udah alami ya teman-teman, udah bertahun-tahun konten ya. Jadi yang pertama, kesalahan yang pernah aku lakukan ya. Jadi aku kasih tahu ke kalian jangan sampai. Oke? Sip. Terapkan ini baik-baik, oke? Yang pertama itu teman-teman, konten gado-gado. Nah, ini dia ya, catat. Konten gado-gado. Di sini aku jelaskan lagi. Konten gado-gado seperti apa sih? Oke, aku jelasin. Nah, di sini konten gado-gadonya itu konten yang campuran. Nah, tahu kan teman-teman, merasa nggak? Ayo, siapa di sini yang merasa, silahkan komen di bawah. Konten campuran ini dalam bahasa gaulnya itu banyak yang saya lihat itu bilangnya gado-gado. Jadi banyak banget yang pakai konten campuran. Misalkan ini contoh dari aku sendiri, pengalaman ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat di channel aku di Keluarga Official itu yang udah dimonet. Yang apa? Itu awalnya aku tuh konten aku tuh karaoke ya kan. Aku tuh bikin edit video karaoke karena peluang banget kan. Kalau karaoke itu, soalnya aku lihat kok kalau karaoke itu yang nonton kok kadang ratusan ribu bahkan jutaan ya kan, bahkan jutaan loh yang nonton kalau karaoke. Itu dijamin kalau karaoke pas. Jadi teman-teman, aku tuh bermula pakai konten yang karaoke ya. Jadi setelah aku tuh udah berapa kali bikin channel, kalau nggak salah 3 kali channel. Jadi nggak ada yang berkembang sama sekali ya teman-teman. Benar, aku tuh udah kayak gitu pun aku nggak patah semangat. Aku tuh coba terus semua konten, masak aku coba ya kan, kayak nyanyi lah apa segala macam. Terus edit in my life ya, tahu yang lagi tren-tren ibu-ibu bunda-bunda ya kan. Aku campur aduk teman-teman, kayak jalan-jalan holiday apa segala macam. Aku campur aduk ya teman-teman. Tapi ini dia kesalahannya di sini aku. Kenapa aku campur gitu loh. Itulah yang bikin kenapa channel aku jadi gado-gado. Itu dia. Jadi yang pertama tadi konten gado-gado. Ya, semoga kalian paham dari isi video aku ya teman-teman. Kalau kalian nggak paham, mohon komen aja nggak apa-apa, biar aku koreksi lagi ya. Karena aku juga masih belajar ya. Oke. Jadi yang seterusnya teman-teman, jadi gini loh ya. Kalau kita bikin channel gado-gado, misalkan tadi kita udah bikin yang karaoke ya kan, udah bagus, view-nya banyak yang nonton ya kan, kayak komentarnya juga positif-positif. Terus karena itu tadi kan, ini dari pengalaman aku tuh malas karena udah sampai 5, 6 kali sampai bahkan 10 kali aku edit video ini. Dari sampai tengah malam aku nggak tidur teman-teman. Pokoknya jadi konten kreator. Kalau tadi tips dari aku ya teman-teman, nggak usah gado-gado dulu. Jadi kalau misalkan dari awal basic teman-teman itu kayak edit in my life, ya udah teman-teman konsisten aja di satu topik itu gitu kan. Terus kayak misalkan di makan-makan ya kan, satu topik aja dulu gitu kan, di makan-makan semua kayak gitu kan. Terus kayak kuliner gitu kan.
Terus kayak misalkan di musik-musik ya itu tadi kayak aku nih kan contohnya, kalau terus aku di musik mungkin sekarang udah berkembang lagi lah mungkin kan, karena udah aku campur aduk, jadi mungkin kayaknya penonton aku tuh jadi malas kayaknya kan ya. Jadi itu pengalaman dari aku pribadi ya teman-teman, aku udah alamin, aku kasih tahu ke kalian, ini real ya teman-teman, aku nggak ngada-ngada, nggak yang pura-pura mau kasih tahu kalian, mau cari muka atau apa segala macam, enggak. Oke ya teman-teman, ngerti ya sampai di sini ya, paham ya? Oke lanjut. Jadi intinya itu gini, jadi kalau kita bikin konten apa yang kita mau, ya kan? Kita apa yang kita mau itu belum tentu yang penonton mau. Nah, gitu maksudnya teman-teman, yang kayak campuran-campuran tadi. Kan misal penonton kan udah sukanya kayak nyanyi atau karaoke, udah sukanya A Day in My Life. Kita campur aduk lagi dengan misalkan kayak kayak tutorial ya kan, misalkan kayak gini, belum tentu penonton itu suka dengan kita kan, gitu kan. Benar nggak? Jadi kita bikinlah konten semenarik mungkin ya, usahakan yang disukai sama penonton ya, jangan yang kita sukai. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Jadi itu yang kedua, yang pertama tadi ya teman-teman. Yang kedua, nah ini kesalahan yang kedua yang pernah aku lakuin, yaitu yang terlalu sok tahu, terlalu menggurui. Nah, kalau di sini mohon maaf ya teman-teman, aku nggak terlalu sok tahu atau menggurui. Tadi aku udah jelaskan. Karena kalau bikin konten, kalau usahain buatlah yang disukai penonton ya, jangan yang kita sukai. Kita suka-suka aja mau upload, terserah aku lah mau upload. Kalau kayak gitu kan hanya iseng-iseng, jangan bilang diri konten kreator. Ya enggak? Kalau mau jadi konten kreator yang betul-betul sungguhan ya. Nah, itu dia yang kedua tadi ya. Ya, jadi jangan sok tahu, jangan kayak mau menang sendiri lah kayak gitu kan. Jangan mau yang kita sukai tapi nggak mikir orang suka apa enggak gitu loh ya. Yang kedua. Yang ketiga teman-teman, ini karena video aku udah lumayan panjang ya. Yang ketiga ini penting banget, ini yang poin yang ketiga ini sangat penting menurut aku. Aku tuh tidak belajar dari kesalahan. Nah, ingat, tidak belajar dari kesalahan. Aku tuh udah berbuat salah, udah tahu konten aku yang pertama view-nya banyak, aku kotak ganti. Cobalah aku berusaha, kan YouTube juga nggak harus nuntut kita harus setiap hari, apalagi kalau sudah monet gitu kan. Setiap hari upload kan nggak juga, misalkan kayak mau seminggu sekali atau 2 kali sebenarnya nggak apa-apa, cuman akunya aja yang tergopoh-gopoh, sok tahu tadi kan, tergopoh-gopoh. Jadi aku tuh nggak belajar dari kesalahan. Sebenarnya aku tuh sebenarnya udah sedikit sadar kalau isi channel aku tuh udah mulai rusak gitu teman-teman ya, udah mulai rusak karena udah digado-gadoin tadi kan, udah mulai rusak. Ya ampun ya Tuhan, aku bilang kan. Jadi aku tuh udah mulai aduh down lagi, capek lah. Tapi aku disemangatin lagi deh sama youtuber yang udah aku disemangatin lagi, aku coba-coba lagi lah kan. Jadi aku bikinlah channel baru ini, aku mau berbagi dari kesalahan aku gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita kan udah belajar dari kesalahan ya, jadi janganlah kita menyalahkan, salahkan ini view aku kenapa nggak naik-naik, subscriber aku nggak maju-maju, ini salahnya algoritma ini enggak, itu salah kita sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi video aku udah sangat panjang. Sekian, semoga bermanfaat ya. Semoga kalian juga bisa mengerti apa yang aku jelasin. Kalau belum ngerti, dan kalian boleh komen aja di bawah untuk penjelasan yang lebih detail lagi biar aku bisa perbaiki lagi. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih yang udah mampir. Jangan lupa yang baru mampir, dimohon bantuan dari konten aku ya, di like, comment, and subscribe. Oke, see you.